Ada 5 yang sekarang menjadi terpidana kasus perintangan penyidikan. Mereka itu nggak tahu. Kalau Mereka tidak ikut oke, dalam skenario oke. pembunuhan. Kalau mereka tidak tahu, maka tidak bisa diterapkan pasal obstruction of justice. Tidak bisa diterapkan Tidak bisa. dalam pasal Mengapa? obstruction of Obstruction justice. of justice itu kan adalah bentuknya kesengajaan. Kesengajaan itu kan dia mengetahui dan menghendaki. Artinya kalau mereka tidak tahu skenario Sambo, Maka tidak bisa diterapkan pasal itu. Kalau seandainya mereka tidak tahu, betul-betul tidak tahu bahwa ini adalah rekayasa Sambo, maka ada di dalam hukum pidana itu yang dikenal dengan istilah kesesatan dalam kesengajaan. Kesesatan dalam kesengajaan itu bisa membebaskan orang dari tuntutan pidana. kesesatan dalam Kesengajaan itu yang dikenal dengan istilah fatale dwelling, kesesatan fakta. Kesesatan fakta itu artinya apa? Jadi dia hanya semata-mata mungkin menjalankan perintah atasan, tetapi dia sama sekali tidak tahu bahwa ini adalah suatu rekayasa dari Sambo. Jadi saya katakan kuncinya adalah sepanjang dia sama sekali tidak mengetahui bahwa ini adalah rekayasa, lalu kemudian ada perintah dari atasan bahwa dia harus melakukan dengan berdasarkan kadaver disiplin dia. Kadaver disiplin itu adalah disiplin bangkai ya, yang siap gerak seperti itu. Maka sekali lagi tidak tepat untuk dimasukkan dalam konteks obstruction of justice. Kecuali kalau dia bersama-sama Sambo ikut merencanakan atau dia sudah tahu ada kasus pembunuhan, kemudian Sambo memerintahkan kepada dia untuk menghilangkan bukti, maka masuk dalam konteks obstruction of justice. Tapi kalau dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, mestinya tidak. Prof Edi, bagaimana kalau kemudian ada fakta persidangan, beberapa di antara mereka, misalnya Baikuni, Arif Rahman, bahkan Hendra Kurniawan yang paling tinggi jabatannya bintang 1, ngelihat CCTV yang tadi katanya ada tembak-menembak, Joshua itu sudah mati sebelum Sambo datang, tapi ternyata dalam CCTV itu lah orangnya masih hidup. Jadi mereka melihat ada CCTV yang berhasil di-copy, tapi kemudian mereka diam. Apakah ini bisa dianggap obstruction of justice? Memang obstruction of justice itu sangat luas. Jadi kata-kata perbuatan dalam obstruction of justice itu mempunyai 2 makna. Makna positif artinya dia melakukan sesuatu, perbuatan aktif, tetapi juga bisa memiliki makna perbuatan negatif. Artinya dia tidak melakukan sesuatu yang harus dia lakukan. Itu yang kemudian bisa itu dikategorikan sebagai suatu obstruction of justice. Jadi tindakan menghalang-halangi, merintangi atau menunda penyidikan itu baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu.